kami dari kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan PowerPoint dari kelompok kami, yakni tentang protein. Sebelum itu, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Weni Anjarsari, beserta teman-teman saya yang bernama Paula, Suji, Yulia, Rastik, Ahmad Lutfi, Dimas Abdullah Taufik, dan Ramarai Zendi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari PowerPoint kami. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari protein. Yang kedua, menuliskan anatomi atau struktur dasar asam amino pembentuk protein. Yang ketiga, menunjukkan contoh ikatan peptida yang terdiri dalam suatu protein. Yang keempat, menyebutkan jenis-jenis asam amino esensial dan non-esensial. Yang kelima, menuliskan struktur jenis-jenis asam amino esensial dan non-esensial. Yang keenam, menjelaskan sumber dan fungsi protein. Yang terakhir yaitu menjelaskan uji yang biasa dilakukan dalam protein. Protein merupakan makromolekul yang dibentuk oleh gabungan asam-asam amino lewat ikan peptida. Jika gabungan asam amino ini lebih dari 50, maka makromolekulnya disebut protein. Protein disusun oleh asam amino yang merupakan senyawa turunan asam karbosilat yang punya gugus amino. Amino bersifat asam atau basa, bisa bereaksi dengan asam atau basa karena merupakan senyawa antofer. Struktur protein bisa dijelaskan dalam 4 pengertian: struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan kuarner. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi struktur pada protein. Anatomi struktur pada protein terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu struktur primer. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Yang ketiga yaitu struktur kuartener. Yang keempat yaitu struktur tersier. Baiklah, yang pertama yaitu struktur primer adalah sekuen dari asam amino penyusun membentuk rangka peptida. Yang kedua yaitu struktur sekunder, adalah gabungan antar segmen peptida membentuk satu pola reguler. Yang ketiga yaitu struktur kuartener, adalah gabungan dari bentuk 3 dimensi protein menjadi satu agregat raksasa. Yang keempat yaitu struktur tersier, adalah penjelasan tentang keseluruhan molekul protein membentuk pilihan menjadi 3 dimensi. Ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagai elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lainnya. Ikatan peptida hanya terdapat pada protein. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kondensial. Hal ini ditandai dengan lepasnya molekul air ketika reaksi berlangsung. Hasil dari ikatan ini merupakan ikatan CONH dan menghasilkan molekul yang disebut amida. Ikatan peptida ini dapat menyerap panjang gelombang 190 sampai 230 nm. Cara memutus ikatan peptida. Ikatan peptida dapat dirusak atau diputus dengan melakukan hidrolisis. Ikatan peptida terbentuk dari protein yang mempunyai kecenderungan untuk putus secara spontan ketika terdapat air. Dari hasil pemutusan tersebut, dilepaskan energi sebesar 10 kJ. Namun, proses pemutusan terjadi sangat lambat. Pada umumnya, organisme menggunakan enzim untuk membantu proses pemutusan atau pembentukan ikatan peptida untuk mempercepat reaksi. Fungsi protein
protein. Sumber protein hewani ada aneka jenis seafood yang juga kaya akan omega 3 benar, misalnya abalon dan ikan, daging ayam tanpa lemak, telur dan daging sapi tanpa lemak. Sumber protein lain seperti kedelai, kacang polong, hingga produk olahan susu seperti keju dan yogurt juga dapat menjadi pilihan agar fungsi protein dapat bekerja secara maksimal. Jenis-jenis protein yaitu ada asam amino esensial seperti pada digambar strukturnya, dan asam amino non esensial, strukturnya sudah ada di gambar. Jenis-jenis asam amino. Jenis asam amino berdasarkan segi pembentukannya atau fungsi biologisnya, di antaranya asam amino non esensial dan asam amino esensial. Asam amino non esensial. Jenis asam amino ini tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Asam amino non esensial terdiri dari alanin, arganin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, tirosin. Asam amino esensial. Asam amino esensial adalah 9 jenis asam amino yang tidak bisa dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, yaitu histidin, isoleusin, leusin, silin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian 1. Uji bioret, 2. Uji ninhidrin, 3. Uji milon. 1. Uji bioret. Uji bioret digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan amida CONH. Bioret terdiri dari campuran CuSO4 dan NaOH. Jika suatu bahan ditetesi bioret lalu berbentuk larutan warna ungu, artinya bahan tersebut mengandung peptida atau protein. 2. Uji ninhidrin. Uji ninhidrin bertujuan untuk mendeteksi adanya struktur amin primer pada suatu bahan, sama seperti uji bioret. Jika positif, maka larutan sampel akan berwarna ungu. 3. Uji milon. Uji milon merupakan uji untuk mendeteksi adanya gugus fenol pada asam amino. Asam amino yang akan bereaksi positif dengan uji ini adalah tirosin dan turunannya. Jika positif, akan dihasilkan sampel berwarna merah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang asam senteropotet. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi adanya gugus aromatik seperti tirosin dan tirotofan. Jika positif memiliki gugus aromatik, sampel akan berwarna kuning. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang uji diazopauti. Uji diazopauti bertujuan untuk mendeteksi adanya gugus tirotofan dan histidin. Jika positif, sampel akan berwarna merah diazo. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang uji PV sulfida. Uji digunakan untuk mendeteksi adanya sulfur di dalam asam amino. Contohnya, asam amino sistem dan metorin. Jika positif, sampel akan membentuk endapan hitam PV sulfida. Terima kasih.